Tak cuma berpenampilan menarik, pramugari juga memegang peran sentral di pesawat. Pekerjaan mengarahkan penumpang dan membagi-bagikan makanan hanyalah sebagian kecil peran yang dilakukannya. Di balik semua ini, ada tanggung jawab yang lebih besar, yaitu kenyamanan dan keselamatan penumpang. Karenanya, semua awak kabin perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan sebelum akhirnya berhak memegang lisensi terbang. Pertama kali mereka masuk, mereka akan mendapatkan yang namanya initial training. Kemudian setiap tahunnya mereka akan mendapatkan recurrent training untuk refresh kembali, baik itu terkait dengan pengetahuan dan juga kemampuan mereka dalam melakukan pekerjaan. Meski menjadi profesi impian kaum muda, tidak semua orang bisa menjadi petugas awak kabin. Rekrutmen yang ketat dan bertahap dijalankan untuk menyaring kandidat pramugari dan pramugara. Sehingga tak heran jika pekerjaan ini menjadi begitu bergengsi. Sekedar modal cantik dan fisik menawan pun tak cukup. Hanya mereka yang secara mental punya dedikasi tinggi dan bisa bertanggung jawab membantu keselamatan penumpang di segala kondisi. Jadi memang untuk trainingnya sendiri di sini sudah dikemas sedemikian rupa supaya awak kabin ini terlatih ketika begitu menghadapi penumpang ataupun dalam kondisi penerbangan apapun, mereka sudah mendapatkan pengetahuan yang cukup untuk bisa berpikir dengan cepat dan tepat. Untuk tahu seperti apa pelatihan awak kabin, tim Secret Story pun menyambangi salah satu maskapai penerbangan dalam negeri yang pernah meraih penghargaan World Best Cabin Crew dari 2014 hingga 2017. Yup, badan usaha milik negara ini memang punya cukup prestise di mata masyarakat Indonesia, bahkan dunia sekalipun. Bahkan rekrutmen kru awak kabinnya pun sudah terorganisasi dengan baik dalam program pendidikan dan pelatihan lewat Garuda Indonesia Training Center atau GITC. Tapi untuk saat ini awak kabin yang baru pertama kali masuk, mereka akan mengikuti pelatihan selama 60 hari. Jadi di kelas, kemudian mereka akan melakukan praktek ataupun simulasi. Setelah itu mereka akan melanjutkan dengan flight training. Jadi mereka nantinya akan terbang menggunakan baju seragam juga, tapi berlaku sebagai trainee di dalam pesawat. Brace for impact, brace for impact. Evacuate. Pelatihan prosedur keselamatan menjadi kunci penting yang harus dikuasai awak kabin. Salah satunya adalah pelatihan door operation drill ini. Dalam pelatihan ini, awak kabin dibiasakan untuk menjalankan prosedur buka pintu pesawat, baik dalam kondisi normal maupun saat kondisi darurat. Evakuasi penumpang itu pasti akan kami lakukan apabila memang sudah ada instruksi dari awak pesawat. Kemudian kenapa kita teriakan komen gitu ya untuk mengevakuasikan penumpang, supaya penumpang ini menyadari bahwa memang ini adalah kondisi bahaya, kondisi darurat, dan mereka harus bergerak cepat untuk segera keluar dari pesawat. Karena pada saat darurat, awak kabin dilatih untuk mengeluarkan penumpang secepat-cepatnya dengan maksimum waktu 90 detik. Tak cuma pemahaman prosedur penyelamatan, pengembangan personal kru awak kabin pun cukup penting dilakukan. Bagaimana interaksi antara pramugari dengan penumpang termasuk dalam prosedur yang harus dipelajari. Misalnya saja dalam hal berkomunikasi, awak kabin diajarkan bagaimana bersikap anggun dengan gestur tubuh yang tertata. Sebetulnya untuk materi Social Grace ini adalah materi yang khusus dibuat untuk awak kabin Garuda, sehingga awak kabin Garuda ini punya satu standar yang sama, bagaimana cara berjalan, bagaimana caranya berkomunikasi ketika ada penumpang duduk, kita juga ikut, kita sebutnya bending gitu ya. Gestur tangan kita menunjuk dengan kedua tangan. Dalam Social Grace juga diberikan pelatihan mengenai penampilan dan kerapihan tubuh. Penggunaan seragam dan atribut pun sudah dipersiapkan dengan matang. Selain menunjang penampilan pramugari, seragam memiliki makna khusus, baik secara estetika, juga gambaran maskapai di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sejujurnya tidak ada kesulitan sama sekali untuk secara penampilannya ya. Penggunaan seragam ataupun penggunaan heelsnya ataupun dengan atribut yang kita gunakan itu memang sudah dipikirkan sematang mungkin oleh perusahaan supaya kami tidak mendapatkan kesulitan apapun ketika melakukan pekerjaan mengenakan seragam dan atribut.
Agar pelatihan lebih efektif, beberapa bentuk simulasi pun dilakukan, termasuk saat menghadapi keadaan darurat di dalam pesawat. Kasus turbulensi misalnya, kondisi yang hampir selalu terjadi di dalam pesawat ini membuat udara di kabin menjadi bertekanan. Alhasil, oksigen pun menjadi menipis. Situasi ini tentu saja berbahaya bagi penumpang, dan pramugari diajarkan untuk selalu sigap membantu agar penumpang mendapatkan alat bantu pernapasan di pesawat. Pramugari juga akan berkeliling untuk memastikan kondisi penumpang satu persatu. Kami sudah mendiskusikan ini dengan pilot crew. Jadi pilot crew sudah mendapatkan informasi lebih awal mengenai perakiraan cuaca, sehingga mitigasinya ada nih. Bahwa nanti kurang lebih di 2 atau 3 jam penerbangan setelah lepas landas akan terjadi light turbulence, sehingga kami bisa mengatur yang pertama apa layanan yang bisa kami modifikasi ke penumpang, utamanya untuk keselamatan penumpang. Begitupun apabila kondisi pesawat harus melakukan pendaratan darurat. Ada prosedural khusus lain yang harus dipenuhi tiap awak kabin. Cara penyelamatan ini juga perlu mendapat pengetahuan yang cukup dan penanganan yang tepat. Setelah berkoordinasi dengan pilot untuk membuka pintu, mereka akan membantu penumpang untuk keluar dari pesawat, mengevakuasikan penumpang keluar dari pesawat. Apabila memang ada penumpang yang ternyata tidak bisa keluar sendiri gitu ya, ataupun ada yang perlu bantuan, tentu awak kabin ini akan kemudian menolong penumpang tersebut untuk keluar dari pesawat. Pendaratan darurat di air tentu berbeda dengan darat dari segi medannya. Pendaratan ini diupayakan dapat dilakukan dengan cepat untuk memastikan penumpang dan seluruh awak kabin berada di tempat yang lebih aman. Kondisi apa saja bisa terjadi saat melakukan perjalanan di udara. Karenanya, pembekalan penanganan kebakaran juga diperoleh para calon awak kabin. Tidak hanya seperti yang orang-orang pikir, awak kabin itu bekerja terkait dengan pelayanan saja. Tapi memang di sini kita latih terkait dengan aspek keselamatannya, kemudian terkait dengan medical, tadi juga kita ada pelatihan untuk pertolongan pertama, terkait dengan pemadaman api ataupun evakuasi penumpang, dan masih banyak lagi sebetulnya pelatihan yang lain. Begitu beratnya tugas yang diemban pramugari dan pramugara, karenanya untuk menjadi bagian dari awak kabin diperlukan persyaratan khusus. Tidak hanya pengetahuan, juga kondisi fisik yang prima. Seperti halnya kondisi kesehatan mata dan postur tubuh, di mana perempuan dan laki-laki memiliki syarat tinggi tertentu. Ternyata semuanya berguna untuk menunjang tugas mereka pada saat di pesawat. Pasti kita lihat ada bagasi yang di atas kepala ya di dalam pesawat. Itu ada tinggi minimum yang perlu dipenuhi oleh awak kabin. Namun kemudian dikembalikan lagi kepada setiap operator-operator. Nah, di Garuda Indonesia sendiri minimum tinggi untuk awak kabin wanita adalah 160. Setelah semua rangkaian pelatihan dilakukan, pramugari yang sudah berlisensi terbang akan mendapatkan pengalaman bertugas. Tak hanya penerbangan singkat, penerbangan internasional jarak jauh pun dapat dirasakan. Setiap penerbangan memiliki tantangan dan perlakuan yang berbeda, tergantung durasi dan lokasi tujuan penerbangan. Gimana? Tertarik untuk jadi kru awak kabin? Tentunya pastikan dulu persyaratan fisik dan mental ya, juga persyaratan pendidikan dan keterampilan yang dibutuhkan.